Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aji Wibowo. Saya mahasiswa PGSD angkatan 2023 di Universitas Muhammadiyah Magelang. Saat ini saya semester 5, lebih tepatnya saya di kelas 5B. Pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang dampak teknologi dalam kehidupan. Langsung saja masuk ke materi dampak teknologi dalam kehidupan. Kita semua pasti sadar, teknologi itu udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pasti ada aja teknologi yang kita pakai. Entah itu handphone, laptop, internet, atau media sosial. Tapi, apakah teknologi itu selalu membawa hal yang positif? Nah, ternyata nggak juga. Ada sisi baiknya, tapi juga ada dampak negatifnya. Nah, pada hari ini, saya akan membahas dua dampak positif dan negatif, serta solusi dari dampak positif dan negatif teknologi dalam kehidupan. Yang pertama, dari dampak positif teknologi. Teknologi ini sebenarnya membantu banget di banyak bidang kehidupan kita. Mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, komunikasi, kesehatan, dan sosial. Yang pertama, di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini, teknologi bisa akses informasi jadi lebih mudah. Maksudnya, sekarang itu kalau mau belajar, tinggal buka internet. Semua materi mesti ada. Mulai cari-cari di YouTube atau akses-akses di web untuk cari-cari materi itu semua ada. Selain itu, ada juga pembelajaran daring pada saat seluruh dunia mengalami wabah COVID-19, semua dari semua dari pelajar dari kelompok usia terendah sampai usia tinggi atau dari SD sampai mahasiswa pembelajaran atau semuanya pembelajaran itu dilakukan secara daring. Cara-cara daring itu memudahkan kita untuk belajar kapan aja dan di mana aja. Pada saat itu, di masa wabah COVID-19, kita semua belajar atau daring menggunakan Google Classroom atau Zoom Meeting. Itu contoh-contoh bidang pendidikan dari dampak positif. Yang kedua, di bidang ekonomi. Di bidang itu ekonomi ini, teknologi ngasih peluang besar banget. Sekarang banyak banget bisnis online lewat e-commerce dan digital marketing. Orang bisa jualan dari rumah, bahkan sampai ke luar negeri. Terus teknologi juga membuka lapangan kerja baru di bidang IT, seperti programmer, digital marketer, dan content creator. Yang selanjutnya di bidang komunikasi. Di bidang komunikasi ini di bidang komunikasi ini dampaknya udah jelas banget. Eh, Dulu kalau mau kabar-kabaran harus harus lewat surat. Sekarang di zaman teknologi ini udah ada yang namanya eh, WhatsApp, aplikasi WhatsApp. Di aplikasi WhatsApp itu bisa kabar-kabar lewat chatting, bahkan sampai video call. Cara ini cepat dan praktis. Selain itu, teknologi juga memungkinkan kita buat kerja bareng dari orang jauh. Istilahnya kolaborasi jarak jauh. Yang selanjutnya di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini juga nggak kalah penting. Sekarang udah ada alat medis modern dan layanan konsultasi online seperti Halodoc atau Halo Dokter. Jadi kalau sakit atau eh, punya keluhan bisa konsultasi tanpa harus ke rumah sakit dulu.
Bisa lewat Halodoc atau Halo Dokter itu eh, kita cari websitenya, terus eh, konsultasi lewat Halodoc atau Halo Dokter itu. Yang terakhir di bidang sosial. Di bidang sosial, teknologi bikin kita lebih mudah terhubung dengan orang lain. Kita bisa ikut kegiatan sosial, kampanye digital, atau memperluas pertemanan lewat media sosial. Eh, di bidang pendidikan, ekonomi, komunikasi, kesehatan, sampai sosial, itulah dampak positif dari teknologi dalam kehidupan. Yang kedua, dari dampak negatif teknologi. Yang pertama, dampak teknologi negatifnya dari sisi kesehatan mental dan fisik. Sekarang banyak banget orang jadi ketergantungan sama gadget atau handphone. Dari mulai bangun tidur langsung buka HP, terus malam malam sebelum tidur juga masih scroll-scroll TikTok. Akibatnya pola hidup jadi lebih sedentari atau kurang gerak. Itulah yang bisa bikin tubuh lemah dan mudah capek. Eh, yang kedua dari sosial budaya. Dampak negatif dari teknologi juga mempengaruhi sosial dan budaya. Di sisi ini, interaksi langsung makin berkurang. Kita sering lihat orang nongkrong bareng, tapi semuanya sibuk main HP, semuanya sibuk main game. Nah, selain itu, budaya lokal juga bisa tergeser karena pengaruh budaya luar yang masuk internet. Itulah dampak negatif teknologi dalam kehidupan dari sisi sosial dan budaya. Eh, yang ketiga, dampak negatif dampak negatif teknologi dalam kehidupan dari sisi keamanan dan privasi. Sekarang banyak banget masalah keamanan dan privasi. Dari kasus keamanan kasus keamanan yaitu kasus pencurian data atau penipuan online. Belum lagi penyebaran hoax yang bikin masyarakat panik atau salah paham. Itulah dampak negatif dari keamanan dan privasi. Dan yang terakhir ada dampak negatifnya dari sisi ekonomi dan ketenaga kerjaan. Di bidang ekonomi dan tenaga kerja, teknologi juga bikin kesenjangan digital antar daerah. Ada daerah yang udah maju banget, tapi ada juga yang masih belum terjangkau internet. Selain itu, otomatis otomatis robot bisa menggantikan tenaga kerja manusia yang akhirnya bisa menimbulkan pengangguran. Itulah dampak itulah semua dampak negatif teknologi dalam kehidupan, mulai dari kesehatan mental, terus sosial dan budaya, keamanan dan privasi, dan ekonomi dan tenaga kerja. Terus yang selanjutnya, solusinya dan upaya apa aja sih dampak positif dan negatif. Nah, supaya dampak negatifnya bisa dikurangi, ada beberapa solusi dan upaya yang bisa kita lakukan. Pertama, pendidikan literasi digital. Artinya, kita harus paham cara menggunakan teknologi dengan bijak dan aman. Jangan asal percaya sama informasi internet. Dari semua informasi dari internet, maupun itu dari aplikasi yang namanya itu yang sekarang TikTok, Instagram, Facebook. Banyak banget berita di situ eh, yang tidak valid dan menimbulkan berita-berita itu hoax semua. Masyarakat juga masih bisa terpancing kalau tidak pintar-pintar mengelola aplikasi itu. Jadi kita harus pintar-pintar mengelola aplikasi mana yang baik, mana yang benar, biar tidak
biar tidak kemakan hoax. Yang kedua, pengawasan penggunaan teknologi pada anak. Nah, ini juga anak-anak perlu diarahkan agar tidak terlalu lama main gadget supaya tubuh tubuhnya atau tumbuh kembangnya tetap sehat dan sosialnya juga jalan. Dan yang terakhir, solusi dan upaya pemerataan akses teknologi. Nah, pemerintah perlu bantu daerah-daerah terpencil juga supaya juga menikmati manfaat teknologi, biar tidak ada kesenjangan digital. Jadi, dari semua penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa teknologi itu punya dua sisi. Kalau dipakai dengan bijak, teknologi bisa membantu kita belajar, bekerja, dan berinteraksi. Tapi sebaliknya, kalau disalahgunakan bisa berdampak buruk bagi diri kita dan masyarakat. Jadi, kuncinya adalah bijak dalam menggunakan teknologi. Mari kita jadi generasi yang cerdas digital yang bisa memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif. Sekian presentasi atau penjelasan tentang dampak teknologi dalam kehidupan. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.